Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini kembali aku menghadirkan. Kalau yang kemarin kita cewek fresh seger-seger tuh Maya. Kalau malam nih kayak yang siapa sih yang gak kenal abang nih kan? Siapa? Selo. Selo apa nih? Oke, jadi malam ini kita kehadiran salah satu orang videografer mahal katanya kalau di Banda Aceh. Dia udah lama di Aceh? Di Aceh dari tahun 91. Jadi aku disclaimer dulu ya sebelumnya ya. Jadi sama kayak podcast sebelumnya, begitu nyampe sini aku colok lu hidungnya. Aku masih alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Kami hari ini tidak positif, alhamdulillah ya. Dia juga udah aku colok tadi, hasilnya negatif juga. Dan seperti biasa juga, karena aku nih orangnya kopi banget. Jadi kita selalu ditemanin sama cold brew-nya dari NA Coffee Premium. Wih, Oke, kopi pasti ya? kopi sih. Ayo, Cuman tes ya kita coba lah sekarang. Ini kalau misalnya memang ada orang yang suka dengan kopi sensasi dingin, bisa minum cold brew-nya dari NA Coffee Premium. Oke. Coba. NA Coffee Premium bisa kalian order langsung di NA Coffee Premium ataupun di GoFood gitu-gitulah. Aku buat Instagramnya di sini. Oke, Selo intro dulu. Selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Selo, Ya. aku pengen tahu nama lengkap dulu. Nama lengkap Andi Boy Christian. Andi Boy Christian. Yes. Lahir Di Banda Aceh. di mana Aceh? Oh, Ya. berarti kayak anak Aceh tulen berarti. Ya, aku orang Aceh asli. Aceh asli. Terus Ya. sebelum di Aceh itu di mana? Di Aceh. Enggak, maksudnya kan pernah aku dengar kayak sebelum Ki pernah pindah keluar kota ya. Oh, pas selesai sekolah Sekolah apa nih? itu nih apa? SMA. SMA ya? Cuma aku SMA nggak selesai. Oke. Ini kita buka-bukaan di sini. Aku SMA cuma sampai kelas 2. Oke. Nah, habis itu ke Jakarta, Ke Jakarta ngapain? musik. Berarti musik. Yes. Kemudian Ya cari pengalaman lah di sana. berapa aja. tahun di Jakarta? Dari 2000 pulang balik sih, maksudnya enggak. Nggak netap ya? Nggak Nggak. stay di sana? Stay-nya ada stay. Jadi berangkat tuh sekitar tahun 2010 sampai ada pulang bentar 2012. Waktu tsunami itu kayak di Aceh kah atau di Jakarta? Tsunami aku di Aceh. Di Aceh, kena. Di aku di Penayung. Oh, di Penayung. Cuman nggak parah. Kayak kelahiran tahun berapa? 91. 91. Yes. Berarti waktu tsunami itu masih SD ya? Kalau nggak salah. Enggak. SD. 91. Ya. Enggak, SMP. SMP ya? Kelas 2. Keluarga ada yang kena? Keluarga kakak 2 orang. Aku turut prihatin ya, turut berduka cita juga. Oke. Selo, kan Ki baru pindah ke Aceh itu tahun, balik lagi ke Aceh tadi tahun berapa? Dari Jakarta. 2010 ya. 2010. 2012 sempat pulang bentar-bentar aja. Habis itu balik lagi sampai 2014 akhir. 2014 akhir dan sampai sekarang udah di sini terus. Di sini terus. Kenapa kembali? Jadi kemarin tuh emang udah fokus ya musik di sana ya. Ada panggilan dari orang tua. Oke. Nah, orang tua kurang sehat kan. Itu posisinya di sana memang udah lagi up-upnya kami. Nah, jadi aku pulangnya tuh emang udah dekat-dekat, kami mau bisa dibilang mau kontrak. Oke. Sama Dengan label di sana. Yes, nah gitu kan. Cuman ya aku pikir pulang aja dulu, tinggal orang tua kan. Tapi nggak selang berapa bulan tuh mama aku meninggal. Nah, tapi aku bersyukur masih bisa lihat Oke. pas pulang. Ya udah, seiring berjalannya waktu aku udah stay di Banda Aceh sampai 2015 pertengahan ya. Nah, aku sudah mulai main-main video. Video. Waktu di Jakarta memang belum video. Di Jakarta cuman belajar gitu aja, cuman nggak main. Berarti kalau misalnya Jakarta tuh memang pure musik aja. Musik. Itu genrenya apa?
hip hop R&B. Hip hop R&B. Yes. Berarti balik ke Aceh nggak nyambung musik lagi. Enggak. Sampai sekarang. Ketemu videonya maksudnya gimana tuh? Kok bisa langsung ke dunia Jadi videographer satu grup aku tuh kan ada namanya Jerry. Jerry itu pas di Jakarta suka main video. Emang dia kerjaannya di sampingan musik tuh video, bikin video segala macam lah. Aku dari situ lihat-lihat, tertarik kan. Cuman aku di sana nggak main video. Belum tahu caranya atau emang Tidak aku pelajari. Nggak pelajari. Aku lebih pelajari bikin musik dan segala macam. Oke. Berarti ketika sudah di Aceh, belajar videonya itu otodidak Pure. dari tahun 2000? 2014 itulah. Terima orderan kayak yang udah ada duitnya gitu. Komersil tuh aku di awal kan aku pulang 2014 bulan 8 tuh. Di bulan-bulan 11 itu aku udah mulai main video. Ikut sama kawan-kawan sini, fotografer kan. Jadi aku lihat apa di sini potensi di sini kan. Jadi kayaknya video belum ada nih. Bikin lah punya kawan dulu wedding kan. Terus bikin sharing lah di Instagram tuh kan. Kok ada yang hubungi nih minta bikin ya kan. Pertama kan bikinnya punya kawan-kawan dulu, tidak pasang tarif kan. Jadi dihubungi terus. Ini kayaknya bisa nih jadi peluang bisnis kan. Jadi cuan ternyata. Cuan. Jadi bikin terus lah, bikin. Jadi aku sistemnya dulu terima. Jadi ada orang mau bikin video aku terima aja. Cuma aku nggak ada patokin bayaran. Budgetnya nggak ada. Nggak ada. Berapa, gitu. Aku belum tahu sistem gimana dunia fotografi itu gimana kan. Ya udah aku bilang bayarnya sih kelasnya aja. Oke. Paling kecil waktu itu berapa pernah keterima? Untuk di awal aku bikin video. Dulu kan aku bikin video nggak tahu aturan tuh bang. Asal aja yang penting jadi yang penting bikin video wedding sesuai style aku aja segala macam. Aku pernah dibayar pertama karena nggak tahu harga ya. Paling gede itu 1,5 juta. Oke. Untuk 2 acara nikah dan resepsi. Oke, menyiksa diri. Karena nggak tahu, ya kan? Oke. Jadi aku nggak pernah ngulik price list orang fotografer itu berapa. Nggak, maksudnya waktu Ki terima awal tuh kan karena Ki nggak tahu, mungkin Ki nggak nanya gitu sama teman-teman yang nggak ada. Aku bikin aja karena kebanyakan yang datang tuh kawan yang kenal. Jadi aku ya patokin harga. Ya suka kalian lah berapa gitu kan. Oke. Jadi yang pas di pertengahan tahun 2015 tuh aku udah mulai ini kayaknya nggak bisa kayak gini nih. Udah mulai kan? terasa dia. Karena kerjaannya kayak tiap minggu ada. Saya yang minta bikin video ada nih, ya kan. Kayaknya dikomersilkan. Jadi aku coba cari tahu lah berapa sih harga harga di Banda Aceh ini berapa. Jadi aku menyesuaikan. Dulu kan fotografer masih nggak rame tuh, nggak seperti sekarang. Jadi aku ngikutin pasar orang ini. Fotografer berapa, aku di bawah orang tuh sedikit. Gitu. Oh sekarang kan fotografer rame sekali. Harganya kan bisa dilihat sendiri iya Pak kan gimana kan. Jadi kita harus menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan. Ya udah. Jadi waktu video pertama sekali itu sendirian atau memang ada teman-teman juga yang bantuin? Sendiri, solo berarti. The one and only. Oke, single fighter dia. Tapi aku pribadi ya, honestly aku suka dengan karya-karya dia. Maksudnya video-video di Aceh itu kayak hidup di dunia perweddingan tuh hidup semenjak aku pertama kali lihat video dia. Sebelum-sebelumnya kayak memang maaf aku bilang old style lah, ya, old school kayak gitu. Jadi belum menarik ketika aku udah mulai ketemu karya-karya dia tuh kayak ngerasa bahwa oh ternyata di Aceh ada. Ternyata nih orangnya depan aku sekarang. Selo. Yes. Aku kan di luar banyak intelijen nih. Apa tuh? Ini bahaya nih. Banyak intelku nih bergerilya di luar sana mencari informasi-informasi yang butuh dilurusin gitu kan. Ya. Karena informasi yang masuk nih liar kali. Tidak masalah, itu sudah biasa. Oke. Aku kepo aja sih. Sekarang nih Bang Selo ini jomblo atau ada pacar? Sebelumnya ada, cuman sekarang lagi break. Lagi break artinya nyambung lagi atau gimana? Itu nggak tahu karena terlalu lama pacaran. Jadi terlalu lama pacaran. Jadi berapa tahun waktu itu pacarannya? Kalau baru-baru aja break.
udah jalan sekitar Aku harus bersedih atau kayak mana? enggak santai. Oke. Jadi breaknya kita tuh bukan karena berantem, jadi mungkin karena udah lama ya, misalnya udah terlalu lama pacaran mungkin Kayak kayak saling kenal jauh gitu. kayak udah sibuk masing-masing gitu. Jadi ya cari healing masing-masing. Nanti kalau udah aman mau balik nggak? It's okay nggak masalah. Balik it's okay. Buat pacarnya Selu di luar, buat mantan pacarnya Selu di luar sana, kalau mau balik udah open nih. Ya maksudnya kan itu kan nggak bisa kita paksa bang. Betul. Ya kan ya gitu kan. Urusan hati ya. Yes. Tapi Ki sekarang patah hati nggak? Patah hati umur berapa tuh? Kita udah mau umur 3. Nggak tahu kan. Ya Maksudnya kan? kayak sekuat-kuat laki-laki mungkin ada. Ya patah hati pasti, ya kan patah hati pasti. Cuman yang kan mungkin tiap hari patah hati. Oke. Kalau kita patah hati kerjaan hancur, Nggak jalan ya. nggak jalan. Nanti nggak bisa Jadi- lamar adik itu ya. Ah? Nggak bisa lamar adik. Itulah kita kan kerja kan untuk itu sebenarnya. Pokoknya ini ku gali terus sampai ketemu orangnya. Jadi baru break Cuman ya masih komunikasi. Anak Aceh? Yes. di Aceh atau di luar Aceh? Aceh. Cut tuh siapa Cut? Udah aku bilang intel aku nih ngeri sih lo, betul bilang. Kok bisa Intel aku tahu? nih. Jadi intelnya nih informasinya tinggal nunggu konfirmasi dari si orangnya aja sih sebenarnya. Jadi Cut itu, Ya. Cut itulah ya. Ya. Atau kan Cut banyak sekali kan. Ya, si Cuk lah pokoknya. Oke, sekarang lagi break. Yes. Oke, aku doain apa nih supaya apa yang mereka inginkan bisa segera tercapai lah. Yes. Kalau balikan, ya balikan. Kita berharap kayak gitu. Ya kan? Cuman ya kondisi sekarang kayak gini mau gimana? Mhm. Cuman dari aku pribadi berharap kok bisa sampai jenjang. Yang pernikahan. Yes. Apalagi yang kita cari sekarang? Betul. Ya kan? Kan kita belum yang ngurus kita nanti. Siapa lagi kok bukan cewek? Apa makna toleransi antar umat beragama di Aceh kalau menurut Ki pribadi? Kalau aku sih udah terbiasa ya dari SD dulu kalau masalah bullying itu udah sering. Oke. Dari SD sampai SMP. Jadi dari SD sampai SMP itu aku bullying tuh udah sering. Cuman kan karena aku tipe orang yang nggak mau menjauh, aku selalu berkawan sama orang. Emang aku etnis aku Chinese sama Batak kan. Oke. Tapi aku jarang kali main untuk sama perkumpulan orang Chinese. Oke. Aku memang dari SMP kok bisa dibilang kan. Dari SMP aku memang bisa dibilang bandel. Aku tetap mainnya sama orang kita pribumi, orang Aceh. Oke, Dari orang lokal. dari situlah mungkin orang lihat aku kalau yang udah kenal aku, jadi aku nggak merasa aku orang Chinese. Oke. Udah orang Aceh. Tapi mata kita cipit ya. Kalau bangun tidur Chinese sekali, maksudnya gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang aku nggak ada ini. Nggak milih-milih kawan lah. Nggak, apalagi aku nggak. Kok masalah pertemanan aku nggak pernah milih siapa aja aku kawan. apalagi kayak sekarang ini pun teman-teman di videografer rata-rata pun anak-anak Aceh semua ya, kayak kawan-kawan Ki kuliah. Ya, maksudnya dari kayak aku bilang dari SMP itu sampai SMA aku berkawannya sama orang Aceh. Nah, sampai bahasa Aceh aku udah lebih paham bahasa Aceh daripada bahasa Chinese. Jit bahasa Aceh Ron. Gua aneh. Aku aku pikir deh kalau bisa bahasa Aceh. Oke, Selo. Aku ada lihat juga sih beberapa apa namanya postingan-postingan di Instagram dia. Tapi aku nggak tahu ya. Sekarang postingan Instagram dia di reset sama dia. Maksudnya? Cupang-cupang udah nggak ada lagi. Video-video weddingnya udah nggak kelihatan lagi. Atau ada Ada. ada dua IG ya? Enggak, aku memang ada konsepin, Bang. Udah konsepin. Jadi di tahun ini aku pengen nyanyi. Kenapa harus nyanyi? Pengen nyanyi aja lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak kawan-kawan tanya kenapa nggak nyanyi lagi, saya. Oke. Jadi dulu kan ini aku cerita lucu nih. Kami dulu kan bikin lagu, grup kami di era-era kami kan bikin lagu tuh mau bikin video klip tuh kan susah. Harus sewa alat segala macam, cari orang segala macam, bayar orang sekian segini. Itu bikin lagunya gampang, tapi untuk bikin video klipnya susah. Oke. Kalau sekarang aku semua udah ada untuk membuat video klip, tapi bikin lagunya Karena dia juga videografer sekarang kan. Sekarang equipment ada, misalnya kita bilang ada, nggak profesional kali lah. Tapi kenapa malas bikin lagu kok udah ada equipment? Maksud aku gitu. Oke. Tapi kayak solo sekarang. Solo.
nggak mencoba buat kayak di Jakarta lagi gitu? Enggak. Kawan-kawan udah ada jalannya masing-masing, kita support aja. Oke, berarti sekarang ini tidak meninggalkan cuan di wedding juga kan? Enggak, Tetap wedding tetap. jalan. Wedding is my life. Enggak. Oke, tapi ingin menggali lagi. Iya, biar lebih produktif lah. Ya, cerita-cerita dulu kayak pengen nyanyi. Kayak sekarang kalau pengen nyanyi lagi. main ikan aku tetap. Cupang tetap. Itu loh, kemarin waktu ini kan kerjaan Ki selain wedding apa? Nggak ada kan? Hobi Jadi aja yang lain. pada masa awal-awal pandemi itu kan kita break semua tuh. Yes. Semua acara nggak ada. Apakah jangan-jangan gara-gara itu Ki alih ke cupang Nggak. atau kenapa? Aku memang hobi cupang, cuma aku tidak mempublis. Hobi cupang. Ikan cupang. Oh, oke. Ikan. Bukan cupang itu ya. Aku nggak pernah. Oke, Nggak oke. pernah. Oke. Jijik. Ya. Ini disensor nggak? Gak usah ya. Oh, usah Lanjut sensor. aja. Oke. Kenapa harus cupang waktu itu? Enggak, aku kan sebelum pandemi itu memang ada komunitas kami. Komunitas kami kan ikut kontes. Oke. Kami mainnya ikan kontes. Namanya Mapela. Masyarakat pecinta engkuk laga Aceh. Bahasa Aceh loh. Oke ya. Cuma aku nggak pernah publis. Mungkin Oke. karena dia itu kan sebelum pandemi itu aku memang ada vakum juga main cupang dari 2018 main karena banyak kerjaan kan. Ini kan kita pelihara makhluk hidup nih. Betul. Kalau nggak kita rawat kan sayang. Oke. Nah, pas pandemi itu kan tidak ada kerjaan. Oke. Nah, jadi aku pikir ya ini bisa nih. Dan aku lihat di Instagram cupang tuh lagi naik. Lagi up. Lagi up. Lagi up ya. Aku ada kok- juga cupang tuh, tapi nggak tahu nasibnya. Pemain-pemain baru ya kan. Mm-mm. Nah, ya udah aku coba calling lagi kawan-kawan, masih ada Oke. nggak ikan-ikan kita yang masih ada. Ya udah Jalan. rawat lagi aja rawat. Berarti kayak udah jadi satu base komunitas di situ. ya kami sering juara juga di mana-mana. Oh, artinya dikontesin sering juara juga. Sering juara umum Oke. dan segala macam. Di Aceh aja atau Nggak di Aceh, di luar, di mana tuh? di Medan. Sering juara juga. Di Jawa. Oke. Jadi cupang itu setelah kontes harganya pasti naik ya? Iya, kita yang kayak aku bilang tadi kalau cupang musiman tuh dia bakal hilang. Tapi kalau ikan kontes tuh nggak akan hilang. Tetap ada Tetap terus. ada terus. Ikan yang paling mahal yang ada sama kita kayak rate dari berapa sih? Aku kalau untuk ikan kontes ya pernah jual di harga 3 juta. Ikan cupang. On the spot. Ketika menang selesai deal. Biwa, 3 juta. Karena kalau yang beli yang pemain aku mau kasih, tapi kalau yang belinya hanya penghobi aku nggak kasih, sayang ikan tuh. Karena kalau pemain yang beli dia pasti bakal ternak. dirawat. Diternak, dibanyakin lagi anaknya, Oh, generasinya. Itu kan genetik. Mm-mm. Kalau ikannya bagus pasti anak bagus. Nah, Oke. tapi kalau yang belinya hanya penghobi aku nggak kasih. Sayang ikannya. Ikan tuh masih bisa main berapa kontes lagi. Abang nih ikan aja disayang, apalagi adik itu kan. Tapi jangan salah, gara-gara ikan semua lupa. Aku nggak tahu apakah itu penyebabnya, tapi ya semoga baik-baik aja lah. Ya, kita doakan yang baik-baik aja kan. Lebih dewasa aja. Kalau misal nih kata orang-orang di luar sana, jangan sama selula mahal kali. Apa tanggapan Ki? Ya aku biasa aja. Ya aku merasa karya aku tuh layaknya dibayar segitu. Nah gitu. Maksud aku kan kalian pun bebas menentukan harga kalian tuh berapa. Ya kan? Jadi aku bukan harus menciptakan sesuatu yang baru. Aku dengan harga segitu, orang kayak mana cara datang ke aku, ya aku mau selo gitu. Oke. Mau labek gitu kan. Oke. Nah, tidak dipaksa menjadikan orang lain. Sekarang kan banyak vendor harga bisa kita bilang di bawah, saya di bawah rate rata-rata kan. Mereka tuh dipaksa kebanyakan harus bikin ini, bikin itu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadinya aku kerja nggak nyaman. Nggak full hati gitu. Ya, kita dipaksa jadi orang lain, Bang. Abang mau? Aku pribadi nggak mau juga sih. Ya kan? kayak gitu. Ya kan kita maunya kerja nyaman. Dia datang ke kita kasih karya kita, dia senang. Jangan dia datang ke kita, Bang, aku pengen bikin kayak ini, kenapa nggak sama dia aja? Oke. Ya kan? Jadi lebih jujur dengan karya sendiri sih. Mahal itu kan relatif. Betul. Nah, tergantung dia kayak mana mau menghargai karya kita, ya kan? Kenapa dia mau beli sepatu mahal tapi nggak mau beli sepatu murah? Apa Betul. gunanya? Mungkin yang bilang mahal itu berarti ya bukan Bukan itu pasar Ki. gitu. Bukan pasar kita. Aku gitu aja, mindset aku gitu. Bahwa berarti dia bukan pasar kita. Mhm. Gitu aja. Tapi pun kalau misalnya nolak dengan
Soalnya nggak terlalu, oh aku nggak mau denger, nggak gitu ya. Enggak, Ada caranya sendiri. ada caranya. Jadi update terbaru nih, Bang Silo ini dari Intel aku juga nih. Aduh, ini kali Intel nih. Enggak, ini lebih kayak yang ini sih. Kan aku baru lihat rilis lagu nih. Ya, Itu cover dong. cover. Jadi baru-baru ini aku lihat di YouTube Silo ngeluarin lagu cover. Niat sih kalau menurut aku kan. Niat dia mengcover tuh dengan versinya dia. Itu bikinnya tuh pas lagi break. 2 hari setelah break. Oke, jadi hati seorang lelaki ini akan menjadi kreatif ketika break. Ternyata Bang Silo ini. Tapi biasa kan orang kan kalau lagi gitu kan nggak ada semangat apa-apa kan. Aku excited. Jadi lebih romantis kayaknya. Ya nikmati aja. Nikmati. Kalau aku pengen dengar Ki nyanyi boleh? Lagu apa nih? Ya, yang menurut Ki nyaman, Ki suka, atau mungkin lagu yang kemarin aman? Yang gak usah banyak kali ya. Iya, kan mahal nih suara dia kayak. Mai, aman Mai audio? Apa ini yang Amai nanti yang bakal orang di belakang layarnya di sini nih. Di sini ada Amai, ada Gusti Megalopolis juga. Kalau nggak ada orang tuh gak jadi lagu tuh. Oke, berarti karena kemarin, aku suruh bikinnya biasa aja, dibikin luar biasa. itulah dia. Itulah apa nama ini kalian? GM Home Recording. Ini kita iklan dikit ya. Iklan, Karena masalah. teman-teman kita kalau di Aceh nih, kalau konsepnya nggak mau berkolaborasi, Selesai. hancur. Di sini aku taruh IG-nya kalau kalian mau pesan-pesan Bikin lagu atau mau podcast atau apa, di sini. nah di sini ya. Oke. Nanti kalian bisa langsung hubungi itu. Kita dengar lagu dari Selo. Oke. Aku lihat liriknya. Dia nyanyi belum hafal lirik guys. Tapi oke, aku salut sih. Aduh, Daripada salah lagu orang, marah Iya, orangnya gimana ya kita kan? kan Kita harus sendiri. karena suatu kebanggaan nggak diundang kemari, dia agak grogi kan. Tapi santai sih kalau menurut aku. Iya. Maksudnya lagunya tuh udah berkali-kali aku nonton, aku menikmatinya. Enak. Pun asik sih, asik. Karena Kim menyanyikan lagu itu tuh dengan suasana hati yang Jadi memang sebenarnya sepenuh lagu hati. tuh aku mau cerita kan, itu lagu demokrasi sebenarnya. Tapi ada salah satu kayak terjadi pada diri aku sendiri. Oke. Dari perbedaan. Nah, itu kan komersil lagu tuh, universal ya, bisa digunakan segala aspek. Oke. Nah, dari demokrasi, orang perbedaan agama segala macam, masuk di lagu tuh. Untuk cinta pun masuk lagu tuh. Aku pengen dengar sekarang. Ref ya? Oke ya, kita nyanyi di bagian refnya aja ya. Oke. Bila terus saling menghakimi, takkan usai sampai kita mati. Kau dan aku, kita berjalan beriringan, meskipun berbeda. Udah. Main? Aman? Oke, aku yang penting kalau Amai bilang aman, pasti bagus. Karena di belakang nanti kasih musik-musik kayak gitu. Ini udah sentuhan Amai udah bahaya nih. Makanya biar kalian langsung bisa lihat sampelnya di sini ya. Di GM Stereo GM apa sih? GM Home Recording. Nah, di sini lah pokoknya aku taruh ya. Selo, berapa menit dah? 24, gile. Ya kan kok ngobrol sama Selo nggak ada habisnya nih. Bagus ya deh. Bagus kata-kata orang di belakang ini bagus. Kita ulang aja. Ulang aja, Pak. Ini live lu. Gak ada retake. So, pertanyaan terakhir nih. Apa yang Ki suka dengan pergaulan anak-anak di Aceh? Pergaulan anak-anak di Aceh. Apa ya, aku kok untuk sekarang udah jarang bergaul. Digauli. Enggak, maksudnya tongkrongan di luar tuh aku udah nggak ngerti lagi kok sekarang gimana. Karena kan di era-era aku, maksudnya di era-era generasi aku, tongkrongan aku tuh udah nggak kelihatan lagi bang. Apa keluar kota kah atau gimana? Enggak, misalnya udah pada yang pada keluarga Oke. gitu-gitu. Jadi ya udah pada sibuk masing-masing gitu. Ya, Tapi teman-teman yang dekat sama Selo ada? ada, Asisten maksudnya kawan-kawan nongkrong ada. Berarti dia juga sebenarnya
nggak yang terlalu sibuk dengan dunia di luar ya? Enggak, kok untuk sekarang aku lebih suka di rumah. Di rumah. Dia sangat mengikuti program pemerintah. Di rumah aja. Di rumah aja dari pandemi. Sampai sekarang di rumah aja. Aku skip dulu ya. Selo, kita games nih. Ini yang paling seru kayaknya nih. Aku kalau udah di versi-versi games nih aku kayak berambisi kayak gitu. Sebenarnya kita tinggal jawab aja. Tahu lah kan caranya. Kita tinggal jawab aja yang antara pilihan yang aku tanya nih harus lebih jujur, kayak lebih cepat kayak gitu, nggak boleh mikir karena kita nggak ada relate kemana-mana juga. Ready ya? Ready. Oke, tangan di depan. Selu. Kalau di dunia videografi nih, milih weddingan atau event? Wedding. Oke. Cewek Aceh atau luar Aceh? Aceh. Oke. Nyanyi atau videografer? Videografer. Menetap di Aceh aja atau keluar Aceh? Di Aceh. Yang terakhir, Cut, dengar baik-baik. Bucin atau jomblo? Bucin. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Buat teman-teman yang pengen ada masukan, saran atau kritikan, kalian bisa langsung komen di kolom komentarnya YouTube kami. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih Selu udah datang ke sini. Sama-sama. Nanti kita main-main di luar ya. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.